semua, saya barusan sama kita membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana dalam undang-undang ditentukan pasal 4 bahwa ada data pribadi spesifik. Ada yang dimaksud dengan data pribadi spesifik, yakni salah satunya itu data dan keterangan kesehatan. Berdasarkan pasal 65 junto pasal 67, perbuatan seseorang yang menyebarluaskan itu adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Seperti itu. Siapa yang dilaporkan? Biar yang bersangkutan yang menjelaskan. Kenapa nih kamu lapor ini? Gak usah inisial. Gimana Mi? Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dr. Rasman Nasution yang kodamnya kura-kura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirzani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasma sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, gitu kan. Tapi memang itu lagi kan, ya itu itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, emang kayaknya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu ya Rasman mungkin mikirnya saat itu gua keren nih bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin oh iya kalau misalkan gua menyebarkan ini kan ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Data-data apa? Apa Mbak yang disebarkan oleh Rasman, Mbak? LP-nya ini. Kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan. Karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya nih kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah hukum. Bang, hasil USG berarti Bang kalau soal kesehatan Bang, hasil USG. Hasil USG kemarin. Hasil yang di tanggal 20 ya, tanggal 20. Ancaman hukumannya berapa? 4 tahun. Bukannya punya hak impunitas, Bang. Kenapa? Pengacara bukannya punya hak impunitas. Nanti dijelaskan saja. Dijelaskan, dibuktikan dan Iya, pengacara punya apa? Imunitas. Tapi kan itu anak siapa? Lagi juga dimasuk dilaporkan. Iya. Jadi terlapornya 2 orang. Yang dilaporkan. Terlapornya siapa aja, Bang? yang dilaporkan itu identitasnya Ram dan kawan-kawan. Padahal juga termasuk kan tadi dalam laporan terbaru ini Masuk. berarti hanya ada 2 orang nih. Banyak. Termasuk keluarganya ya tadi ya. Pokoknya gini, siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum itu. Seperti itu. 4 tahun. Lagian Rasman yang enggak aja orang anak masih di bawah umur kos. Aduh WSG. Kalian belajar lawyer di mana sih sekolah? Siapa yang ngasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Itu anak-anak akan nyari tahu Ya itu nanti bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana. Karena begini, berdasarkan data yang ada sama saya, Laura tidak pernah menyampaikan apa-apa. Tidak pernah menyampaikan.
Apa? Mau bantu ke Polres juga nggak gitu? Kayaknya nggak dateng, Bar. Kan Polresnya juga katanya tadi gitu datang gitu. Lu mau ngapain, Rasman? Bau. Jangan, kalaupun gua datang, gua nggak mau deket-deket sama Rasman. Mesum. Kemarin bilang katanya musuh-musuh itu prank doang kan. Prank pale lu, dia pikirin katanya itu telepon kan, katanya kan video. Iya kan, nah itulah Rasman tuh memang. Nggak tahu lah, aku speechless kalau ngomongin si kura-kura ninja itu. Tapi Pak kalau untuk ngomong kasusnya Fadil gitu ya? Oh iya dong, pasti. Besok kami juga akan datang. Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya. Belum tahu. Belum ada. Tapi sejauh ini di pihak Fadil udah minta komunikasi dengan kan Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. Berarti nggak ada kata maaf ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. yang diharapkan dari Kika, apa mungkin yang diharapkan dari Kika? Kondisi Laura sendiri gimana kan? Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, untuk dia belajar. Nah kebetulan Mama Laura kan anak yang pintar sekali, yang IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa, tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali ya. Komunikasinya gimana kan itu Yang komunikasi secara langsung belum? Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa Bang yang jaga? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Ya biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan, mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau yang ini kan udah enggak, jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap, kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan nggak mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. masih ini nggak sih suka apa kesal marah? Tantrum. Nggak ada ya. Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibunya. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan ini. Komunikasi dengan abang sudah lancar Bang ya? Ya waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Ada jemput Laura belum sih? Laura belum boleh dijemput. Itu sampai kapan? itu? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Orang nanya Fadil nggak Mami? Ya? Orang nanya Fadil nggak? Tapi sudah sempurna Bang. Enggak aja yang bikin gua Visum hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian, jadi gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang bulan.
Sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih. Seperti itulah. Jadi itu bukan apa. Jadi supaya paham semua, ini kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya. Tapi posisinya dia pada saat itu datang pulang. Sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah, itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasilnya. Reaksi Fadel kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai tua di situ. Maksimal, hukuman maksimal. Ya selama-lamanya kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun, itu 1 laporan polisi. Itu baru 1. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan dia, lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita ada di Polda langsung membuat laporan. Ya itulah Nikita Mirzani. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian diproses? Oke. Kan diproses udah laporan. Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Ada rencana buat melaporin dokter yang Itu nanti urusan penyidik lah. Itu urusan penyidik. Berarti kalau dibilang surat yang kemarin kunjungan USG itu ini jangan apa? Udah asli atau Bukan, gini-gini. Semua harus paham ya. Apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Paham ya? Jengkel atau gimana? Udah Rasman, lo kamera kan masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gua nggak bercanda serius. Tadi katanya rumahnya Fadel lagi direnovasi hasil dari Loli sendiri, dari Laura. Itu gimana? Iya bisa jadi, karena Laura penghasilannya banyak sekali ya. Akan mau diusut nggak? Mau diusut nggak sih itu? Mungkin kita robohkan ya.